Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang himpunan. Yang pertama yaitu definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Contoh definisi yang tidak jelas. Cantik. Kenapa cantik termasuk definisi yang tidak jelas? Karena cantik menurut A belum tentu cantik menurut B, dan juga belum tentu cantik menurut C. Yang kedua yaitu adalah ganteng. Nah, ganteng sama dengan cantik tadi, yaitu apabila ganteng menurut A belum tentu ganteng menurut B. Yang ketiga adalah pintar. Nah, siswa pintar di kelas A belum tentu dia pintar di kelas B. Maka di sini pintar ini yang seperti apa? Nah, karena tidak jelas, maka pintar termasuk definisi yang tidak jelas. Kaya. Nah, kaya ini juga tidak termasuk definisi yang tidak jelas. Kenapa? Orang kaya itu yang seperti apa? Apakah yang mobilnya banyak, ataukah yang rumahnya mewah, atau bisa juga yang memiliki pesawat terbang yang banyak, atau mempunyai pesawat pribadi. Nah, karena tidak jelas orang kaya seperti apa, maka kaya termasuk definisi yang tidak jelas. Kita langsung terapkan ke contoh soal. Nah, di sini kalian akan menentukan himpunan atau bukan. Oke, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, di sini siswa yang lahir pada bulan Agustus, jelas atau tidak? Ya, di sini jelas. Kenapa? Karena lahir pada bulan Agustus. Nah, kalau kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, karena bulan Agustus jelas, maka kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus itu termasuk dalam himpunan. Oke, contoh yang kedua. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini kota-kota besar. Nah, kota-kota besar itu batasnya seperti apa? Apakah yang luas wilayahnya, ataukah yang padat penduduknya, ataukah ya tempat perindustrian? Nah, kota-kota besar karena tidak jelas ukurannya, maka kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini termasuk bukan himpunan. Oke, contoh yang ketiga. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Pelajaran yang disenangi. Nah, contohnya misalkan gini, matematika. Nah, misalkan si A senang matematika, si B kira-kira senang apa tidak? Bisa senang, bisa tidak. Nah, kalau gitu pelajaran yang disenangi, berarti kalau yang disenangi di sini jelas atau tidak? Oh, tidak. Nah, karena tidak jelas, maka kumpulan pelajaran yang disenangi siswa ini termasuk bukan himpunan. Oke, lanjut. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Coba silakan tebak. Saya kasih waktu. Ya, oke. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena jelas buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Contohnya mangga. Nah, maka mangga termasuk anggotanya. Kalau misalkan nanas, apakah termasuk anggotanya atau bukan? Bukan. Nah, udah jelas mana yang termasuk, mana yang bukan. Maka kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M termasuk himpunan karena jelas. Berikutnya adalah kumpulan binatang yang berkaki dua. Ayo silakan coba jawab terlebih dahulu. Oke, ya.
tadi ada yang betul bahwa kumpulan binatang yang berkaki dua itu termasuk himpunan. Karena apa? Karena jelas binatang yang berkaki dua. Oke, lanjut. Oke, silakan coba tebak lagi. Ya, kumpulan makanan yang lezat berarti termasuk bukan himpunan. Betul. Kenapa? Karena makanan lezat. Lezat menurut A belum tentu lezat menurut B. Maka karena tidak jelas, maka kumpulan makanan yang lezat itu adalah termasuk bukan himpunan. Yang kedua yaitu adalah penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ada 3 cara. Cara satu yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara kedua dengan menyebutkan anggotanya. Cara ketiga dengan notasi pembentukan himpunan. Cara satu, langsung saja ke contohnya. Nah, di situ A sama dengan dalam kurung bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian tutup kurung. Itu adalah penulisannya yang benar. Nah, apabila dibaca A itu sama dengan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, jika A disajikan dengan cara kedua yaitu dengan menyebutkan anggotanya, maka A itu menjadi A sama dengan dalam kurung 3,5,7. Nah, kenapa? Ya, karena di situ di A tertulis bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu yang mana? Yaitu 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya, 9 juga termasuk karena bilangan ganjil. Nah, tetapi kok di A cuma tertulis 3, 5, 7. Kenapa 1 tidak ikut? Karena di A itu tertulis lebih dari 1. Nah, kenapa kok 9 tidak ikut, 11 tidak ikut? Kenapa? Karena yang di A tertulis kurang dari 8. Maka kita tuliskan A itu sama dengan 3, 5, 7. Nah, apabila yang A dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan, yaitu cara yang ketiga, maka menjadi A sama dengan X, itu strip dibacanya di mana, kemudian bacanya X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Dan X tanda E itu bacanya adalah anggota bilangan ganjil. Nah, itu cara pembentukan notasi himpunan. Oke, kalau masih kurang jelas, saya kasih satu contoh lagi. Nah, di sini B sama dengan X di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima. Nah, kalau dituliskan dengan cara satu, yaitu dengan menuliskan sifat yang dimilikinya, maka B itu sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Kenapa? Karena di situ X kurang dari 10, maka di sini tulisnya bilangan prima kurang dari 10. Nah, apabila B dituliskan dengan cara kedua, yaitu dengan menyebutkan anggotanya, maka menjadi B sama dengan 2, 3, 5, 7. Kenapa? Nah, karena di situ tertulis bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang memiliki 2 faktor. Itu contohnya 2. 2 itu faktornya cuma 1 dan 2. 3 juga faktornya 1 dan 3. Nah, misalkan 4. 4 faktornya berapa? 1, 2, 4. Berarti ada 3. Maka tidak termasuk dalam bilangan prima. Nah, bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 9 tidak termasuk karena dia memiliki 3 faktor. Karena bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Nah, karena di situ tertulis bilangan prima yang kurang dari 10, maka jawabannya adalah 2,
357. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.